Selamat pagi, balik lagi dengan saya Rara di Blak-Blakan bersama Apli. Hai sahabat Apli di Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat, semoga lagi pada happy semuanya. Karena saya di sini juga happy, karena hari ini saya ketemu dengan teman baru yang belum pernah ketemu sebelumnya. Walaupun kita sama-sama di anggota Apli ya, tapi belum pernah ketemu sebelumnya. Dan hari ini banget dikasih kesempatan untuk ketemu langsung dengan Bapak Tyson Lim. Halo teman-teman semua. Oke, Pak Tyson apa kabar? Sehat nih ya? Sehat. Lagi happy dong ya? Harus dong. Happy, harus. Hari-hari Kelihatan. happy. Berseri-seri banget nih hari ini. Pak Tyson ini lagi seger banget, segar bugar banget nih, rajin olahraga kayaknya ya? Rajin olahraga, tapi tahu juga karena mau ketemu sama saya. Ibu Rara kan. Asik, masuk Pak Eko. Bukan Pak Eko, ini Pak Tyson ya. Pak Tyson ngomongin olahraga nih tadi nih. Apa sih hobi olahraganya? Hobi olahraganya berenang sama badminton. Berenang sama badminton. Badminton memang lagi naik lagi ya sekarang ya. Iya. Kalau di Indonesia memang. Lagi di Indonesia lagi naik lagi ya. Berapa? Seminggu sekali mungkin? Seminggu sekali, paling 2 kali lah. 2 kali ya. Keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu. Dibatas-batasin aja kayaknya waktunya ya. Tapi memang ya di sela-sela kesibukan memang kita tetap harus sempet-sempetin olahraga ya. Memang untuk ngejaga stamina. Karena kita tahu nih Pak Tyson ini kan salah satu tokoh penting di bisnis multi-level marketingnya Indonesia nih ya. Kalau boleh diperkenalkan dulu Pak Tyson ini dari perusahaan Nutrik ya teman-teman ya. Nah boleh diceritain sih perusahaan Nutrik ini company profile seperti apa Pak Tyson? Kalau Nutrik kita berawal ya dari Malaysia, kantor pusatnya di Malaysia ya. Dan kita mulai dari tahun 2001. Oke, nah setelah itu kan kita mulai berkembang ke Thailand, ke Indonesia, ke Filipina, ke Bangladesh, ke China, ke India, ke Singapura, ke Brunei. Wow, berarti total ada berapa negara ini? Total we have 9. 9 Sorry negara. ya saya masuk dikit dengan English. Nggak apa-apa dong, biar jaksel banget gitu. Nggak apa-apa, boleh. Kan karena sekarang kita lagi di Jakarta Selatan kan ya. Iya. Ini dari tadi Mas ini ketawa-ketawa mulu nih. Nggak tahu bukannya bantuin malah ngetawain nih emang. 9 negara ya. Tuh kan jadi lupa gue mau ngomong apa. 9 negara. Tapi kalau di Indonesia ini termasuk yang negara keberapa ini Pak Tyson? Indonesia sebenarnya adalah negara kedua yang kita mulai. Negara kedua. Ketiga lah. First dari Malaysia. Dan Thailand. Dan Indonesia. Dan Indonesia. Oke. Kalau Nutrik ya, mungkin teman-teman juga sahabat Apli juga banyak yang belum tahu banget ya. Produknya sendiri ini apa nih Pak Tyson? Oke, kalau produk sebenarnya kita berandalkan 2 produk. 2 produk. Ya, 2 produk yang ya saya bisa bilang unik sih. Unik. Karena produk kita disemprot di bawah lidah. Oh, I see. Baru pada denger kan? Produknya disemprot di bawah lidah. Iya. Jadi ini sebenarnya produk apa? Suplemen atau nutrition? Sebenarnya suplemen untuk kalau kita panggil istilahnya ya, kalau dalam bahasa Inggris adalah regenerative healthcare. Regenerative healthcare. Yes. Okay. I see. Wow, it sounds so advanced ya. Regenerative healthcare. Dulu orang selalu panggilnya anti-aging. Anti-aging kan. Tapi kalau untuk perusahaan kita lihatnya anti-aging sebenarnya untuk aging doang. Oke. Produk kita berhasil membantu banyak orang yang ada keluhan penyakit apa gimana. That's why kita change it to regenerative healthcare. Supaya lebih general ya, supaya orang tidak hanya berpikir tentang aging saja gitu. Because health bukan hanya dari dalam sih, health juga dari luar. You're right. Iya. Ini keluarga pakai juga nggak nih? Pakai dong. Pakai juga ya. Tapi udah berapa tahun sebenarnya Pak Tyson sendiri di perusahaan Nutrik ini? Saya bergabung di perusahaan ini sejak 2009. 2009 sampai sekarang. Wow, berarti udah 13 tahun. 13.
saingannya sama gue nih 13 tahun. Nah, saya di bisnis ini juga dari udah 14 tahun Bapak. Udah 14. Jadi bestie kita, bestie. Setia berarti ya. Oke. Ini salah satu ini produknya ya Bapak ya. Iya. Revolutic Biospray Plus. And then yang satunya Revolutic juga Biospray. Oke. Nutric, tulisannya NUTRIC. NUTRIC ya teman-teman ya. Ini menarik sih. Dari cara aplikasinya dan dari yang dijelasin tadi sama Pak Tyson tadi. Tapi sebelum saya lanjut ke produknya lagi nih Pak Tyson. Ngomong-ngomong Pak Tyson ini sebagai apa di Nutric ini sendiri? Kan kita undang ke sini ya. Nggak mungkin kalau bukan orang yang bukan punya kedudukan yang nggak penting itu nggak mungkin sampai duduk di sini. Jadi mungkin kita bisa lebih tahu lebih banyak dulu tentang Pak Tyson sendiri. Sebagai apa Bapak di Nutric ini sendiri? Ya, kedudukannya penting nggak penting saya nggak tahu lah, tapi saya tahu ini hot seat lah ya. Kalau udah duduk di sini penting, apalagi duduk sama saya di sini jadi penting banget jadinya. Ya kalau posisi saya di perusahaan sekarang adalah sebagai regional manager. Regional manager. Untuk Indonesia dan Bangladesh. Bangladesh, Yeah. jadi traveling a lot ya berarti ya. Yeah. Seminggu sekali Indonesia Bangladesh or? Okay, for now mainly after pandemi ya. Setelah After pandemi, pandemic, ya. my focus is actually in Indonesia. Indonesia. Jadi okay. 1 week in KL, 3 weeks in Indonesia. Oke, karena memang support office and head office-nya di KL ya. Head office di KL, Head jadi office-nya harus di KL. setiap bulan harus pulang. Oke, kalau yang di 9 negara itu tadi, itu berarti semuanya apa? Regional manager, regional office atau Regional office. regional office? We have regional office dan kita juga ada regional manager dengan country managernya. Country managernya. Yang akan ke sana atur juga. I see. Dan ini perusahaan ini sudah dari tahun 2001 ya. Berarti sudah 21 tahun 21 ya. tahun. Di Indonesia atau memang dari awalnya nih? Dari awal di Malaysia 2001. Di Malaysia 2001. Di Indonesia Kalau di Indonesia? dari 2002. Dari 2002. Wow, ini udah negara ketiga dari Malaysia, Thailand, and then Indonesia ya. Kenapa Indonesia nih, Pak Tyson? Dari produknya, and then kenapa Indonesia dilihat sebagai pasar yang mungkin bisa untuk expand ini? Ya. Kita lihat Indonesia is actually a very big market, untuk produk kita. Okay. Well, if you ask me, all over the world semua orang butuh kesehatan. You're right. Ya. Dan yang penting sekarang mereka harus tahu bagaimana untuk mencegah penyakit. You're right. Okay, so looking at Indonesia is actually a very big market. Kalau lihat dari profil perusahaan kita juga ada di China, India, Indonesia. So it's more like we want to have a piece of the pie lah. You're right, Yeah. you're right. Dan ternyata memang di Indonesia memang penjualannya cukup bagus. Demand-nya cukup bagus ya. Bagus. Pasarnya siapa ini Pak Tyson kalau di Indonesia sendiri kira-kira? Umur, age-nya perempuan, laki-laki mungkin? We don't have that. Actually demographic untuk kita punya pasar kan. Yes. It involves everybody lah. Everybody ya. Cuma mungkin saya cerita sedikit tentang produk ini Yes, because that one will link to our pasar. Yes. Produk ini fungsi 2. Oke, 1 regenerasi sel, Ya. 2 keseimbangan hormon. Oke. Alright, That's so with these 2 function, ya semua orang perlu actually. Yeah. Semua orang perlu. So kalau dibilang demografik untuk pasar kita, sebenarnya kita nggak ada target untuk demografiknya gitu. Iya. Jadi ini bisa digunakan oleh umur berapapun, mulai dari umur berapapun atau gimana? Selagi mereka tahu semprot di bawah lidah, even a child can use. I see. Even a child can use. Tapi sebenarnya kita sarankan mereka dari umur remaja ke atas Remaja lah. ya. Ya, karena kalau child regenerasi sel mereka masih bagus sekali, sih. betul, Masih correct. bagus. Ini mungkin untuk pertahankan apa Ya. gimana. Dengan aktivitas masa kini gitu ya. Jadi Yes. memang harus perlu suplemen untuk kita menstabilkan ya kan? Iya. Untuk take care a little bit more dengan apa yang kegiatan-kegiatan saat ini memang perlu sekali untuk suplemen ini ya.
Jadi diinget-inget ya ini. Nutrika. Oke, ini it's interesting karena di sini ada 2 produk andalannya. Tapi ada produk yang lainnya juga nggak Pak Tyson? Kita ada dalam rencana kita ada mau import suplemen yang lain juga ke I Indonesia. see. Apalagi during after pandemic period iya. ini ya, karena memang suplemen ini jadi salah satu yang menjadi top of mind sahabat Sapli juga mungkin di rumah ya. Iya. Jadi lebih aware Iya. akan kesehatan, bahwa kita sadar bahwa kita sebenarnya bisa lebih sehat dari apa yang kita miliki Yes. saat ini Iya. gitu kan ya. Nah hal-hal produk-produk seperti ini mungkin akan bisa sangat membantu teman-teman untuk have the better quality of Better quality of Better life of- lah. quality of life and health, ya. Because, well, if I were to do this as anti-aging product, kan everybody gets old. Tapi yang penting how you get old. you're right. Right? And it's a choice. Yes. Yes, you're right. Ah. Dan kalau sekarang kan banyak banget produk-produk teman-teman anggota APLI ini yang kayak misalnya skincare, and then apalagi ya, banyak sekali ya macamnya Iya, ya. iya. Yang paling sering saya dengar sih skincare sama suplemen ya. Suplemen. Nah ini sebenarnya bisa contributing one each other ya, in complement, Oh, iya, complement yes. one each other Yes. sebetulnya ya. Yes. Iya karena kalau nggak sehat juga any skincare cannot beat, Correct, ya kan? correct. Yang emang harus sehat dulu dari dalamnya ya. Iya. Betul. Because kalau saya lihat skincare protects your looks. You're right. Okay, supplement protects your health. Yes. So if you have Inside health, out gitu ya. if you have looks, you don't have health, it's not a good thing also. You're right, Ya, you're right. kebaliknya juga sama. So we need to have both lah. Yeah. So actually, I think APLI, the companies, we can complement each other. Correct. Ini kalau ketemu sama Pak Tyson di studio langsung ini ya, beliau ini kulitnya sehat banget, and then Masa sih? ya kulitnya sehat sekali, terus energinya luar biasa loh Pak Tyson ya. Tapi memang it's important ya teman-teman ya. Bisnis apapun kalau kita nggak punya badan yang sehat, because badan yang sehat itu juga akan berpengaruh ke mentally, betul kan Correct. ya Pak Tyson Iya, ya. Jadi iya. emang teman-teman ini kesehatan emang nomor 1. Gimana teman-teman bisa mau happy kalau teman-teman juga nggak sehat gitu kan Iya, ya. betul. Nice. Pak Tyson, ini ngomongin bisnis multi level marketing kan ya. Kalau Nutrix sendiri ini, kira-kira di Indonesia udah berapa orang komunitas, anggota, membership atau in total di Indonesia total sendiri? ya, kalau because in our community, kita ada yang pemakai, Betul. ada yang menjalankan bisnis. Oh gitu. Iya, ya. jadi some of them they just User, repeat ya, sales repeat and buy order, and use yes, the product. Yes, correct. Tapi kalau kita gabungkan dengan yang menjalankan bisnis, leader-leader in record, I think we have close to about 10,000 people. 10,000 people. 10,000 people. Wow. User and also the User business and builder ya. aha. Business builder. Kebanyakan di daerah mana, di kota mana mungkin secara demografi? Saya bisa bilang hampir dari Sabang ke Merauke. Sabang ke Merauke ya. It's Iya. average. Iya, Rata. it's all over Indonesia. I see. All over I Indonesia. see. Yang tadi yang the nominal yang saya bilang Yeah, tadi, yeah. the 10,000 Yes. not taking into consideration mereka yang beli pakai lah. Ini Oke, yang registrasi. oke. Yang registered ya. Yang registered. Jadi membership mungkin ya. Iya. Kalau sahabat-sahabat mungkin bisa lebih paham, lebih membership yang mereka Iya. mendaftar dan mereka bisa membeli langsung. Ini berarti ada harga members. Kan mereka beli dari member kan. Iya, Mereka beli dari iya. member. I see. So our members sell to the consumers, yang itu kita nggak ada rekodnya. Betul. Kan? Kalau tadi secara demografis dari Sabang sampai Merauke, kalau di negara-negara lain persebarannya apa juga merata di masing-masing kota atau merata juga ya? Merata juga. Because how do I put it? Kita nggak fokus ke satu tempat di satu negara gitu lah. Because that also I have to say thank you to kita punya leader. Yep. Karena kan mereka yang bawa ke Iya. tempat lain gitu loh. And it happens to most of the country. Even in China, such a big country, Yes. ada di banyak tempat juga. Oke, kalau Thanks to the leaders lah. Iya, correct.
teman-teman leaders atau teman-teman yang membership itu mereka lebih punya banyak aktivitas di luar sana untuk memasarkan produk ini sebenarnya ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang paling efisien mungkin ini Pak Tyson untuk pemasaran produk Nutrik ini sendiri. Biasanya apa yang banyak terjadi? Kita selalu ada lakukan contoh seperti seminar ya. Oke, seminar untuk mereka sosialisasikan produk dan also online Zoominar. Ya, Zoominar kan sekarang nama kerennya Zoominar. You're right ya. Oke. Jadi, because Zoominar is also one way yang mereka bisa, how do I put it, bisa capai ke lebih banyak orang gitu lah. Correct. Kan? Jadi lebih banyak digital sekarang ya? Digital. Setelah pandemi, you have to go digital. You're right. Tapi ada nggak aktivitas-aktivitas yang seperti di mall perhaps untuk prospecting atau exhibition ya, once in a while exhibition dan juga di instansi pemerintah mereka akan bikin contoh seperti seminar gitu. Iya betul. Instansi pemerintahan dan seminar itu ini relate sekali ya kalau misalnya kayak produk ini kan memang perlu sekali training, penggunaan yang nggak bisa hanya dikasih tahu sekali saja gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus ditanyakan berulang-ulang kali untuk kita benar-benar paham nih fungsinya apa. Karena menurut saya ya Pak Tyson ya, suplemen itu kan nggak selalu mudah untuk mengkomunikasikannya. Betul. Karena banyak hal-hal yang bersifat medis. Kekhawatiran, bener nggak gue cara pakainya nih, ntar kalau gue pakai side effect-nya yang paling efektif untuk para leader untuk memasarkan produk ini lebih ke apa, seminarnya atau zoominarnya atau yang kayak ke instansi itu tadi atau exhibition maybe become more efficient or efficient if you ask me kalau face to face lah ya is more on seminar dengan home meeting. Seminar dan home meeting di mana mereka duduk bareng beberapa orang doang gitu kan. So kalau home meeting mereka bisa jelasin dengan lebih detail lagi. Kan pertanyaan nggak dari banyak orang gitu. Iya betul. Nah kalau Zoom meeting itu biasanya berapa home session juga itu biasanya berapa orang satu sesi? 3 to 5. 3 to 5? Oh I thought it's like 1,000. No. Home meeting is more like a small group. Kecil ya. Oke. It's interesting loh teman-teman karena memang nggak selalu mudah untuk suplemen ya. Kami sendiri kalau misalnya beli ke apotik aja misalnya ya. Kalau di mereka ngejelasinnya nggak clear ya Pak Tyson ya. Karena kita juga nggak mau nggak semudah itu untuk membeli produknya nih gitu kan ya. Kadang-kadang kita ada beberapa produk and then kita tanya ini kalau yang ini buat apa, yang ini buat apa. Kalau mereka sendiri tidak bisa menjelaskan ke kita dan nggak bisa bikin kita yakin, mungkin kita juga bingung nih mau beli yang mana. Nah berarti ada aktivitas-aktivitas training dari perusahaan sendiri ya untuk ke para membership-nya gitu ya. Jadi member waktu mereka gabung di kita sudah pasang satu pathway untuk mereka. Mereka di training untuk produknya, di training untuk bisnisnya, bagaimana mau prospek orang, how you handle objection. Karena orang yang gabung kan bukan semua dari background yang bisa jual. Betul. Kan? I think that is the beauty of MLM lah. That is the beauty of this business whereby kalau kita tidak ada pengalaman digabung, kita diberi pengalaman. Betul. Dari orang-orang yang berpengalaman. Iya, benar-benar. Nah ini berarti saudara, teman, keluarga, kenalan, Pak Tyson semua pakai Nutrik ini ya? Terus gimana ini challenge-nya nih di keluarga nih? Kan kalau kita tahu ya di halayak ramai, multi level marketing ini kan biasanya terkesan agak negatif ya konotasinya, denotasi jadinya ya, karena agak negatif nih. Nah ini gimana nih dengan keluarga, sahabat, teman di sekitar Pak Tyson ini pada saat atau mungkin ini ya, ada hal positifnya, ada hal negatifnya dari teman-teman di sekitar ya? Kalau dalam sesuatu pasti ada hal positif dengan negatif lah. Yang penting kita harus bertahan lah. Ya. Now for me kalau saya lihat kalau orang bilang MLM gimana gitu, to me I just take it as a way of distribution.
I see, Kan? you're right. Banyak cara distribusi sesuatu produk. MLM Any hanya product ya, Yes. any product. You're right. MLM hanya salah satu cara loh. Oke. Some depends on the supply chain. Kalau dari pabrik ke mungkin distributor utama, distributor ini sampai ke consumer. But for MLM is produk perusahaan consumer. Produk perusahaan member consumer, sorry kan. So shorten the delivery process. Yes. Okay, it's just a delivery method. Okay, so it depends on how we actually explain to them lah. Kalau biasanya kalau orang yang ngomong produk ini bagus apa enggak, saya tantangin. Gak apa-apa, pakai dulu. Pakai dulu. Kalau nggak ada hasil, nggak usah bayar. Tahu gitu tadi kita tantangin aja ya. Oke, terus challenge-nya apa nih? Challenge-nya terbesar nih untuk pemasaran produk Nutrix ini sendiri di Indonesia mungkin ya? Iya, actually if we talk about challenge sebenarnya banyak lah, banyak tantangan. Banyak ya. Salah satu adalah tantangan harganya. Harga, Ya, tantangan harganya. Oke, tantangan harga di mana kita tahu lah orang sekarang memang mereka butuh kesehatan. Betul. Tapi apakah mereka mau mengeluarkan uang untuk kesehatannya sekarang? Kita belum tahu. Itu yang kita harus jelasin ke mereka lah. Ya, mungkin saya bisa bilang kebanyakan orang waktu betul-betul butuh uangnya gimana pun mereka harus keluarkan. Nah, contoh waktu kita masuk rumah sakit ya. Iya. Mereka akan cari kemana pinjaman, kemana nggak ada jual pun apa, harus gitu. ada gitu. Tapi untuk mencegah dan untuk memaintain itu yang biasanya orang belum tentu mau untuk ngeluarin. Ini di sini ada harganya sih, emang lumayan sih ya. Ini berapa? Ini bentuknya gimana? ml. Serbuk atau Cairan atau cairan ya 60 tadi ml. ya. 60 mililiter. Wow, ini lumayan. Bisa digunakan untuk 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Setiap hari penggunaannya. Setiap hari penggunaannya ini untuk malam, oke. Ini untuk regenerasi sel. Yang hijau itu untuk pagi untuk memelihara sel. Jadi pagi 5 semprot, oke. Stay about 2 to 5 minutes diminum gitu. Tapi nggak ada tantangan untuk habis itu mengkonsumsi makanan atau suplemen lain, nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan. Ya. Side effect-nya mungkin juga nggak. Side effect enggak, tapi mungkin ada apa orang panggil ya gejala pemulihan. Gejala pemulihan. Pemulihan. For example, gejala pemulihannya adalah orang yang pertama kali pakai, mungkin mereka akan banyak sariawan. I see. Banyak kali sariawan. Tapi itu sebenarnya bisa ditanganin. Karena mereka kurang minum air. So gejala pemulihan ada. But kalau side effect nggak ada ya. Oke. Ini memang challenge sih sebetulnya untuk produk-produk multi level marketing yang intake ya. Iya. Yang intake. Kalau misalnya yang pemakaian luar itu mungkin kalau teman-teman di luar lebih mudah untuk coba gitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia tadi adalah masalah harganya. Kalau di negara lain gimana kira-kira Pak Tyson? Apakah punya permasalahan sama dengan harga juga atau memang harganya berbeda di masing-masing negara atau memang beda karena depends on the VAT the taxes and things like that kan. So setiap negara beda harganya. I mean tadi saya bilangnya tantangannya adalah harga karena tantangannya adalah untuk membuat orang itu merelakan mengeluarkan uang ini untuk mencegah. Benar. Untuk mencegah. Kan? Jangan sampai kita sakit baru kita mau keluarkan uang ini. I think if you ask me, that is the major tantangan yang kita selalu harus edukasi ke orang gitu. Yeah. Kalau kita udah tahu hasilnya akan seperti apa, biasanya mereka akan lebih confidence untuk ngeluarin uang gitu ya. Betul-betul. Nah kalau di Indonesia sendiri title tinggi untuk leaders itu tadi ya teman-teman yang ngebantu kita untuk pemasaran ini ya. Itu udah ada berapa leader ya? Kita nyebutnya gimana sih Pak Tyson kalau di Nutrix? Nutrix kita panggil leaders. Iya, levelnya apa tuh Pak? Oke, level kita mulai dari member. Dari member, ya. Ambassador, president, lot president. Lot president. Oke. Berarti ada 4 ya. 4 jenjang. Nah, kalau yang di Indonesia yang di title tertingginya udah berapa orang?
Di Lot President di Indonesia kita sudah ada dekat 20 orang. 20 orang ya? 20 orang. 20 orang. 20 20 orang itu kira-kira berarti menjual dari angka penjualan atau dari angka sales atau unit atau apa tuh? Kalau dari title-nya Sorry, I don't get your question. untuk mencapai title Lot President itu dari penjualan atau dari angka sales atau dari unit? Dari income. Dari income dan juga dari bawahnya ada berapa Network. grup yang naik I see. Presiden or Lot President. Dari income juga Dari ya? income. Dari income Dari ya. income. Jadi kalau menurut Pak Tyson nih, multi level marketing itu bisa dijadikan main job untuk get the better income atau gimana nih Pak Tyson? Of course. Sangat ya? Sangat. Sangat ya? Sangat. Gimana? Saya lihat di leader-leader kita sendiri lah ya. Banyak yang mungkin dulu guru, ada profesi mereka masing-masing. Mereka keluar full time. Full time di... Full time jalan di sini. Okay, if you ask me, it's just another way of doing a business. Iya. Kan? Iya. Depends on how we look at it lah actually. Iya. Ya, kalau tadi soalan dari Ibu Rara adalah apakah mereka bisa menjadikan ini sebagai satu main source of income ya? Yes. My answer is yes. Yep. Ya, and it should be given that opportunity lah. Orang nggak perlu takut, nggak perlu mikir konotasinya tentang MLM. Apalagi udah jadi anggota APLI ya, Iya. yang tentunya APLI punya kriteria khusus Betul. untuk para anggotanya. Betul. Dari sistem penjualannya, Yes. dari produknya itu sendiri, Iya. yang pastinya udah pasti dijamin di Indonesia sebagai anggota APLI akan secure untuk Yes. teman-teman dijadikan sebagai salah satu source of income itu sendiri ya. Kan payout-nya dihitung, dilihat oleh Betul. even kalau kita yang ada izin kan Kementerian Perdagangan udah lihat payout-nya benar apa enggak itu semua kan. Benar. Bukan satu orang yang lihat loh. Saya Ya. rasa di kementerian berapa orang yang lihat, berapa orang yang pelajari loh. Kan so orang yang pintar-pintar ini sudah setuju. I don't think there's anything for them to worry about lah. Iya. Kan apalagi sudah anggota APLI lah seperti Ibu Rara bilang tadi. Iya betul. Tapi mungkin karena pengalaman yang mereka alamin di luar sana mungkin ya Pak Tyson ya. And then ya experience di luar sana. Terus mungkin informasi-informasi yang mungkin kurang akurat yang mereka dengar. Jadi itu yang buat mereka teman-teman atau sahabat APLI di luar sana itu mulai insecure atau mungkin mempertanyakan. That's why kita ada di sini di podcast Blak-Blakan bersama APLI ini Pak Tyson. Karena mungkin supaya teman-teman lebih kenal dengan siapa-siapa aja anggota APLI gitu. Mungkin di luar sana itu teman-teman banyak yang pengen coba sebetulnya, tapi mungkin karena ketidaktahuan, karena less information atau mungkin banyak informasi yang mungkin kurang akurat tadi gitu. Betul, Jadi betul. di sini kita hadirkan teman-teman anggota APLI supaya teman-teman juga bisa kenal lebih. Kalau udah dihadirkan begini ada orangnya gitu kan ya. Jadi mungkin lebih trustworthy gitu betul, kan. betul. Nah, Pak Tyson, ini kira-kira kalau ini kan udah di 9 negara ya, Nutrik ini ya. Akan expand ke berapa negara lagi mungkin ke depannya? Kita mau expand. Ya, of course kita mau expand, tapi sebelum kita expand juga kita harus lihat lah kondisi negara. Memang sekarang is a big challenge lah. It's a big challenge. To expand is a everybody, big challenge lah. I think for everyone is the same lah ya. Tapi well, we won't stop there. Kan kita akan lihat sikonnya, keadaannya gimana. But yes, we do have plans to expand. Negara terdekat mungkin mana nanti yang Korea, Vietnam, Vietnam. We are also looking into Australia. Berarti memang nggak ada khusus demografi kayak misalnya kalau yang kesehatan ini mungkin kayak Jepang gitu ya, China gitu, atau memang ada khusus negara-negara yang memang menjadi sasaran utama gitu. Karena kalau Australia itu kan mungkin bukan negara yang terlalu dekat dengan medis gitu. Well, kalau kita tidak samakan ini dengan medis, then it's not a problem loh.
Karena yeah, kan, you're right. kita nggak perlu Betul. samakan satu suplemen It's just dengan a medis. healthy ya. Yes. You're right. Contoh saya beli Understand part. vitamin C apa You're gimana right. kan, I don't think I want to check that vitamin C kandungannya Yeah, apa yeah, gitu semua. I won't go to that detail lah. But Yeah. so it depends on our mindset how you want to distribute this product. Correct. It's like, for example, me. Hmm. Pada saat saya mendengar suplemen, ininya connect-nya langsung ke medis gitu. Yes. Padahal sebenarnya it's the way of thinkingnya kita aja Yes. sebenarnya. Bahwa suplemen itu memang you just like you buy a vitamin C Correct. di mana aja gitu. Just like you have to take care your health ya. Yes. Like kalian harus olahraga Iya. every single day gitu ya. Correct. Ya memang penting sih ya untuk dapat banyak informasi yang lebih akurat dari sumber yang benar, yang tepat gitu ya. Gitu. Pak Tyson, pengen deh denger apa ya? Saran atau tips nih dari Pak Tyson untuk teman-teman sahabat Apli yang mungkin pengen nyobain untuk produk ini atau pengen nyobain untuk jalanin bisnisnya di Nutrik, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman sahabat Apli? Kalau saran saya, kalau yang mau jalankan bisnis ini ataupun bisnis MLM, yang penting kita harus punya satu alasan lah. Oke, Yes. kita harus punya satu alasan seperti chairman dari perusahaan Nutrik, Mr. Lim Chi Wei, dia ngomong, oke, selagi kita ada satu tujuan, oke, kita akan ada segala motivasi. Oke, saya rasa itu dalam bentuk apa yang kita lakukan. Oke, yang penting kalau kita sudah mau lakukan, kita harus ada satu tujuan untuk kita lakukannya. Kalau untuk saya, tujuan saya adalah saya terinspirasi, oke, melihat kalau orang-orang yang jalanin bisnis di Nutrik, mereka mendapatkan perubahan hidupnya. Jadi itu yang kadang-kadang bikin, it makes you feel good lah. Yeah. It makes you feel good. Oke, so kepada yang mau jalankan MLM, jangan takut. Jangan takut. Tantangan. Take the challenge. Just do it. Adalah, MLM akan memberikan banyak, saya rasa semua perusahaan akan memberikan training seharusnya. Bagaimana perjalanan karirnya lah. Career path-nya. Yeah, career path. Yeah. So don't worry lah. Don't worry. MLM is good. Don't worry teman-teman, be happy katanya. Iya. Don't worry, be happy ya. Pak Tyson, aku punya satu pertanyaan nih, tiba-tiba tadi keinget. Menurut Pak Tyson sendiri, ke depannya nih, mungkin 5-10 tahun ke depan, gimana sih industri suplemen atau health ini sendiri? Industri suplemen, wellness industry. Wellness industry Wellness mungkin industry. ya, wellness industry. Right? Wellness industry akan berkembang dengan pesat. Oke, because dari dulu kalau kita lihat semua orang ingin kesehatan, semua orang ingin, apalagi setelah pandemi sekarang. Ya, setelah pandemi saya rasa semua orang akan mau betul-betul menjaga ketahanan tubuh. You want to stay healthy. Okay, so for the wellness industry, it will increase a lot if you ask me. Jadi kalau dengan kenaikan harga rumah sakit juga ya sekarang ya. You're right, betul sekali. Mungkin dari awal dari kenaikan BBM itu impact-nya kenaikan harga rumah sakit, kenaikan semua ya, jadi harga transportasi semuanya, bahkan termasuk kenaikan harga produk-produk ini sendiri. Correct. Tapi memang produknya naik harganya nih Pak Tyson dari like before pandemic. Pernah naik a few times lah. Because kan I waktu Indonesia terapin VAT 11%, Yes. ya itu kita harus naik juga. Harus adjust ya, harus adjust betul. It's part of the company strategic untuk survive juga ya ini ya. Yes. Betul. Jadi teman-teman ya, kalau industri wellness industry nanti ke depannya akan lebih prospeknya akan mungkin lebih bagus ya, karena people mulai aware dengan menjaga kesehatan sejak sebelum sakit justru ya. Dan sebetulnya kalau mau bicara tentang biaya, cost dan segala mahal, murah,
Kalau udah sakit itu justru lebih mahal sebetulnya. Justru biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak gitu ya Pak Price is Tyson, ya. relative lah sebenarnya. Betul, Kan? betul Price is sih. relative. Bisa jadi mahal kalau nggak punya duitnya juga ya. Iya. Bisa jadi murah kalau settle udah secara finansial. Kalau dihubungkan dengan bisnis multi level marketing sendiri dengan wellness industry, gimana, sama ya Pak Tyson ya? Mereka yes. Because kalau kita lihat di multi level marketing punya industry, now a lot of people they're starting to accept. Yeah. Kalau saya lihat banyak orang udah mulai accept. Yep. Okay, industry multi-level marketing. I mean, thanks to APLI and also the other association around the world, World Direct Selling Federation kan. Yes. Mereka kan udah mulai edukasi ke orang apa semua gitu. Jadi orang sekarang udah tahu sih. Iya, karena sebelumnya kalau ada suplemen produk yang dijual melalui multi level marketing atau network marketing, mereka berpikir jadi harus nyari orang yang sakit dulu gitu, ya kan? Jadi kalau nggak sakit susah ngejualnya atau memasarkannya gitu. Nah, good training dengan cara mengkomunikasikan bahwa you have to take care yourself like you take care your body setiap hari dengan makan dan minum itu, it's also part of taking care of your health. Pola diet, exactly. suplemen. Exactly. Jadi seperti saya sendiri juga tadinya berpikir ya, kalau misalnya suplemen itu berarti harus nyari orang yang nggak sehat dulu, nggak harus sakit tapi mungkin nggak sehat dulu. Tapi sebenarnya suplemen ini bisa dikonsumsi untuk bahkan menjaga atau maintain kesehatan gitu ya. Pencegahan itu lebih penting daripada penting. perobatan. Dengerin Mbak, Mas. Tahu nih dari tadi bengong-bengong aja nih. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh nggak ada, langsung mundur teratur gitu. Kalau ada yang mau ditanyain atau enggak. Pak Tyson, ada nggak sih kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul dari calon-calon prospeknya Nutrik ini? Kalau misalnya kan sering ya banyak aktivitas di luar ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari calon prospeknya itu sendiri untuk produk suplemen itu apa sih? Saya penasaran sih sebenarnya karena honestly nggak banyak into ini ya produk suplemen ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mereka munculkan itu apa sih? Sebenarnya yang pertanyaan mereka selalu tanyakan adalah produk ini memang memberikan hasil. Iya, memberikan hasil. Ya, memberikan hasil yang mereka mau gitu loh. Okay, so I think the only way for them to know is to use it. Betul. Kan? Kalau nggak pakai gimana lo mau tahu ada hasilnya apa? Karena produk-produk ini kan hasilnya bisa berbeda ke masing-masing individu. Betul. Jadi memang untuk teman-teman bisa tahu apakah produk ini ada hasilnya atau enggak, ya beli, cobain, pakai gitu. Dan ini memang pakainya memang harus satu kemasan habis ya, untuk kita bisa tahu hasilnya, atau dalam proses itu penggunaannya? Tergantung seseorang sih, karena kan metabolisme dengan tubuh setiap orang beda. Beda ya. Some people they use mungkin langsung bisa lihat tergantung apa masalahnya. Betul. Some people may need about 1 month, some people 6 months. It depends on kita punya body sendiri lah. Kita ada yang bisa melihatkan hasil dalam waktu 3 jam. Ada yang bisa melihatkan hasil dalam waktu 3 hari ataupun 3 minggu. So that one honestly saya nggak berani ngomong. Iya betul. Berapa lama bisa lihat hasil, karena itu tergantung ke tubuh kita sendiri. Benar. Apalagi kalau ada yang terlalu fokus ke satu, contoh ya orang sakit ya. Saya fokus ke masalah ini saja loh. Ya. Tapi kalau masalah lain udah agak enteng, udah terobatin, mereka nggak tahu loh, lupa loh. Betul. Iya, dan metabolisme tubuh itu kan memang complicated ya. Complicated. Jadi nggak semudah satu permasalahan diselesaikan dan selesai begitu saja gitu ya. Nah, dengan suplemen ini memang tujuannya memang untuk mencegah sebetulnya ya. I take a note ya bahwa suplemen ini memang mencegah sebetulnya ya, sahabat-sahabat APLI ya. Jadi it's important. So, I got your point today. Thank you so much for sharing. Mungkin pertanyaan terakhir ini, kalau dari Nutriknya sendiri, what is the goal? Long term goal dari Nutrik sendiri ini di Indonesia mungkin ya Pak Tyson ya? Like 5 to 10 years ahead. Actually for Nutrik, our plan is to be able to
get more people in Indonesia and also the other countries yang kita apalah to use the product lah. Okay, to actually get them to be more healthy. Yes. Regenerative healthcare lah, like what we are doing. So we want everybody to actually have this healthy lifestyle. Okay, like I said just now, kita mungkin nggak bisa hindarin dari tua. Tapi bagaimana gaya hidup kita waktu kita tua nanti loh. So we are imagining, itu salah satu yang it's a beautiful world kalau semua orang tua bisa merasakan satu hidup yang indah gitu. Ya, sehat, sehat happy gitu ya, Pak Tyson ya. Luar biasa. Teman-teman, sahabat Apli, benar yang tadi saya bilang happy saya hari ini karena dengan saya duduk di sini aja ya Pak Tyson ya, saya dapat banyak informasi yang it's shift my mindset juga ya. Karena mungkin saya tidak ada di bisnis suplemen ini sendiri, jadi it's a kind of a new information bahwa bagaimana cara menyampaikan tentang produk suplemen ini sendiri is also important. Jadi informasi yang tepat, informasi yang benar, it will get the different result as well, ya kan? Memang ya, it's important untuk bertemu dengan orang yang tepat gitu sebetulnya. Dan itu sebenarnya adalah poin dari bisnis multi-level marketing ini ya. Pada saat Anda bertemu dengan orang yang tepat, yang bisa memberikan informasi, bisa memberikan referensi yang pas di saat yang tepat juga gitu ya. Jadi hopefully bisnis ini akan bisa jadi bisnis yang bisa kita percaya untuk kita jalanin sebagai source of income itu sendiri. Alright, teman-teman sahabat Apli di rumah, ini udah waktunya udah mulai terakhir banget ya. Pengen banget masih ngobrol panjang lebar lagi sama Pak Tyson, tapi karena waktunya dikasih cuma segini sama mbak-mbak ini, sama mas-mas ini, jadi mungkin nanti kalau ada yang mungkin bisa search aja di Instagram, pasti ada Pak Tyson juga kalau mau nanya lebih lanjut lagi, atau cari juga mungkin ada Instagramnya, ada Facebooknya untuk Nutrik sendiri. Nutrik Indonesia. Nutrik Indonesia. Jadi teman-teman yang pengen lihat mungkin bisa lihat-lihat di Instagram dan informasi-informasi yang lebih lanjut lagi. So thank you so much teman-teman sahabat Apli, sampai ketemu lagi. Ciao. Thank you.